Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Abdalina, NIM 50111222725 dalam diskusi 9, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, program Magister Pendidikan Dasar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan masalah pendidikan di negara maju dari beberapa artikel, dikaitkan pula dengan lingkungan sekolah tempat saya bekerja. Berdasarkan artikel Recent Trends in Measures to Correct Educational Inequalities in OECD Countries by Choi and Jiang 2021, masalah utama pendidikan di negara maju khususnya negara-negara OECD adalah ketimpangan pendidikan akibat perbedaan kondisi sosial ekonomi, latar belakang keluarga, dan akses terhadap fasilitas pendidikan. Artikel tersebut mengelompokkan isu ketimpangan pendidikan ke dalam 5 kategori, yaitu ketimpangan di sekolah dasar, reformasi program dukungan bagi mahasiswa, pengakuan terhadap keberagaman atau migran budaya dan ras, legislasi untuk menjamin keadilan pendidikan, dan perlindungan terhadap perempuan di pasar kerja. Saya mengajar di SDN 001 Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas. Menurut saya, sebagian masalah pendidikan yang dialami negara maju juga dirasakan di sekolah kami, meskipun dalam konteks berbeda. Sama seperti di negara maju, ketimpangan pendidikan juga terjadi karena perbedaan kondisi sosial ekonomi orang tua siswa. Sebagian siswa memiliki akses terhadap fasilitas belajar seperti gadget dan internet di rumah, sementara sebagian lainnya tidak, sehingga kemampuan belajar daring dan akses informasi digital menjadi tidak merata. Selain itu, kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah terpencil seperti Kepulauan Anambas belum seimbang, mirip dengan tantangan pemerataan kualitas sekolah dasar di negara OECD. Perbedaannya, di negara maju, ketimpangan sering dikaitkan dengan akses ke perguruan tinggi atau kesempatan kerja. Sedangkan di SDN 001 Letung, lebih pada keterbatasan sarana dasar seperti laboratorium IPA, jaringan internet, dan bahan ajar digital. Meski konteksnya berbeda, inti masalah tetap sama, yaitu belum meratanya kesempatan dan kualitas belajar bagi semua siswa. Artikel ini juga menjelaskan bahwa negara-negara OECD berupaya mengatasi ketimpangan pendidikan melalui kebijakan terarah dan berbasis data, berdasarkan analisis penulis terhadap 5 pendekatan utama yang ditempuh, yaitu 1. Memperkecil ketimpangan di sekolah dasar dengan memperkuat dukungan bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah. 2. Mereformasi program beasiswa dan bantuan pendidikan di perguruan tinggi. 3. Mengakui serta mengakomodasi keberagaman sosial budaya dan migrasi dalam kebijakan pendidikan. 4. Menegakkan dasar hukum untuk menjamin keadilan pendidikan. Serta 5. Memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan di dunia kerja dan pendidikan. Kelima langkah ini menunjukkan bahwa negara OECD menempatkan kesetaraan akses pendidikan sebagai bagian dari strategi sosial yang lebih luas untuk menjaga mobilitas sosial dan keadilan antar warga. Isi artikel ini memiliki keterkaitan erat dengan materi modul 7 dalam BMP MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara, oleh Tatang Herman dan kawan-kawan Universitas Terbuka, yang menekankan pentingnya equity atau keadilan dan quality atau mutu dalam sistem pendidikan dasar. Modul tersebut menjelaskan bahwa negara seperti Finlandia, Jepang, dan Korea Selatan menekankan pemerataan kesempatan belajar dengan menyediakan layanan pendidikan berkualitas bagi semua anak tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi. Hal ini sejalan dengan temuan Choi dan Jiang bahwa kebijakan di negara OECD berorientasi pada inklusivitas dan kesetaraan. Dengan demikian, artikel ini menegaskan bahwa pembangunan pendidikan dasar yang efektif harus berkeadilan, adaptif,
terhadap keragaman dan berpihak pada kelompok kurang beruntung. Education in Japan, Strengths, Challenges, and Policy Responses. Sistem pendidikan di Jepang memiliki karakteristik yang menjelaskan keberhasilannya meraih skor tinggi pada penilaian internasional seperti PISA, Programs for International Student Assessments. Kurikulum nasional Jepang yang dikenal dengan Course of Study dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Sains, dan Teknologi atau MEXT dirancang untuk menyeimbangkan pembentukan karakter dan kompetensi akademik. Kurikulum ini menekankan whole person education, mencakup pengembangan kognitif, sosial, moral, dan emosional. Setiap revisinya disesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk penambahan literasi TIK dan kompetensi global untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Pendekatan pembelajaran di Jepang berpusat pada siswa dan berbasis kolaborasi. Guru mendorong siswa menemukan solusi melalui diskusi kelompok, eksperimen, dan refleksi, sehingga menumbuhkan berpikir kritis, kerjasama, serta bertanggung jawab belajar. Selain itu, budaya disiplin dan etos kerja yang kuat menjadi ciri khas seperti kegiatan kebersihan kelas yang dilakukan siswa sendiri. Nilai tanggung jawab dan gotong royong ini menumbuhkan rasa memiliki terhadap sekolah tanpa tekanan kompetitif berlebihan. Pemerintah Jepang juga berperan besar dalam pemerataan mutu pendidikan melalui dukungan anggaran dan sistem rekrutmen guru yang ketat agar setiap sekolah memiliki pendidik berkualitas. Hasilnya, Jepang konsisten meraih peringkat tinggi dalam PISA, khususnya matematika, sains, dan membaca. Keberhasilan ini menunjukkan integrasi antara academic excellence dan character education yang membentuk generasi berkarakter kuat dan kompetitif secara global. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.